Halo semuanya, di video kali ini Koko akan coba bikin pembahasan untuk latihan soal dari materi inequalities. Nah, sama seperti materi-materi latihan soal Koko yang Koko sudah bikin sebelumnya, di video ini Koko akan bahas beberapa contoh soal dari materi inequalities yang udah Koko rangkum dari berbagai sumber. Untuk memaksimalkan pembelajaran kalian, kalian bisa coba kerjain terlebih dahulu soal-soal yang Koko sediakan di sini. Jadi sebelum lihat pembahasan Koko, silakan coba kerjain terlebih dahulu, nanti tinggal dicocokin atau dicek dengan pembahasan yang Koko akan bahas. Jadi kalian boleh pause dulu videonya untuk coba kerjain soal-soal terlebih dahulu. Nah, Koko langsung aja, kita akan langsung lihat soal pertama. Di sini Koko udah sediain 3 soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Soalnya bilang tanpa menggunakan kalkulator, solve the inequality tersebut. Pertanyaan kedua, deduce the range of values of x that satisfies the second inequality. Jadi ada 2 inequality yang kita akan solve. Cari dulu solusi untuk yang pertama. 15 dikurang 11x dibagi dengan suatu fungsi kuadrat x square minus 6x plus 9 less than or equals to 1. Nah, untuk bentuk inequality dalam rational function, dalam fungsi pecahan, kalian harus selalu hati-hati, jangan langsung kali silang. Jadi jangan selalu langsung cross multiply. Karena ada beberapa kasus di mana kita nggak boleh cross multiply. Tapi ada kasus lain kita boleh cross multiply. Untuk soal yang pertama ini, Koko boleh langsung cross multiply. Kenapa boleh langsung? Karena penyebutnya itu udah pasti bilangan positif. Tahu dari mana dia pasti bilangan positif? Kalau lihat bentuk x square minus 6x plus 9 itu bisa di-factorize. Dan kalau di-factorize nanti jadinya x minus 3 square. X minus 3 square. Less than or equals to 1. Dengan kata lain kita boleh cross multiply karena denominatornya is always positive because it is a squared number. Cross multiply 15 minus 11x less than or equals to x minus 3 square. Jangan lupa di sini, karena kita udah cross multiply, jangan lupa syarat bahwa x tidak boleh sama dengan 3. Karena penyebut nggak boleh 0 ya. Kalau Koko nggak tulis, kadang-kadang Koko suka lupa. Syarat itu harus terpenuhi. Nah, langkah berikutnya adalah expand seperti biasa, ekspansiin, dan cari pembuat nolnya. 15 min 11x less than or equals to x square minus 6x plus 9. Pindah ruasin semua ke sebelah kanan, kita dapat x square plus 5x. 9 dikurang 15 min 6. Itu lebih besar sama dengan 0. Kalau Koko faktorin bentuk ini, kita akan dapat x plus 6x min 1. X plus 6 x min 1. Maka pembuat 0 kita adalah min 6 atau 1. Ingat-ingat ya, dalam soal inequality, kita harus selalu bikin number line. Jadi nggak boleh langsung tulis x more than or equals to negative 6, x more than or equals to 1. Itu benar-benar nggak boleh langsung dibikin. Jadi stepnya adalah cari pembuat 0, kemudian bikin garis bilangan. Di garis bilangan Koko punya 2 critical value, which is 1 and negative 6. Interval kita harus close interval, karena inequality-nya ada sama dengannya. Jadi ini close interval. Min 6. Berikutnya close interval 1. Uji tanda, pilih salah satu angka, kemudian tentukan daerah itu plus atau minus. Koko akan coba pakai angka 0. 0 kalau disubstitusikan ke sini, 0 plus 6 dikali 0 min 1, hasilnya adalah negatif. Berarti di sana pasti positif, di sana pasti positif.
Nggak ada salahnya kalau kalian nggak yakin untuk uji bilangan-bilangan lain. Jadi coba angka 2 untuk dapat daerah sini, kemudian min 7 untuk dapat daerah sini. Tapi untuk soal ini, Koko sudah bisa pastiin kalau di sini negatif, di sana positif, di sana juga positif. Kemudian yang kita akan ambil adalah daerah lebih besar daripada 0. Berarti kita akan ambil daerah positif. Ini kita punya solution, ini kita punya solution. Dengan kata lain, solusi kita adalah min 6, X lebih kecil min 6, atau X lebih besar sama dengan 1. Jangan lupa benda ini. Karena kalau Koko nggak tulis tadi, kemungkinan Koko lupa tulis di sini. Jadi X less than or equal to negative 6, or X more than or equals to 1, dan X is not equals to 3. Ini solusi kita untuk bagian pertama. Bagian kedua, dia bilang, deduce the range of the values of X that satisfies this inequality. Nah, kalau ada soal yang lanjutan seperti ini, kalian teliti-teliti, lihat soal sebelumnya, soalnya itu kemungkinan besar akan bersambung. Jadi ada hubungannya. Dan kebetulan soal kita hubungannya udah jelas. Bahwa equation yang atas dengan mengganti X-nya menjadi ln X, kita dapat equation yang bawah. Sehingga untuk cari solusi dari equation atau inequality yang kedua, kita nggak perlu cari lagi dari awal. Jadi Koko langsung bilang aja, let ln X equals to A, kita akan dapat 15 minus 11A over A square minus 6A plus 9 less than or equals to 1. From previous question, kita udah tahu A-nya. A-nya pasti less than or equal to 6. Or A-nya more than or equals to 1. And A is not equals to 3. A itu apa? Kembalikan lagi. A itu adalah ln X. Dengan kata lain, ini negatif ya. Kok nggak teliti sedikit? Ini negative 6. Kembalikan lagi A-nya. A equals to ln X. Then ln X less than or equals to negative 6. Cari dulu solusinya dari sini. Ln X equals less than or equal to negative 6. Maka X-nya adalah e to the power of negative 6. Kemudian yang kedua, kita punya nilai adalah ln X more than or equals to 1. Berarti X-nya more than or equals to e, ubah ke bentuk eksponen. Yang terakhir adalah A-nya tidak boleh sama dengan 3. Berarti Koko akan tulis ln X tidak boleh sama dengan 3. Dengan kata lain, X-nya tidak boleh sama dengan e to the power of 3. Seolah-olah udah selesai jawabannya, tapi jangan lupa kita ngomongin logarithmic function. Setiap logarithmic function ada syarat tambahannya, yaitu bentuk di belakang ln-nya atau fungsi yang kita akan ln-kan itu punya syarat lebih besar dari 0. Jadi jangan lupa syarat ini, X more than 0. Nah, dari semua itu, dari 1, 2, 3, 4, Koko bisa dapat solusi akhirnya. Maka, jawaban kita adalah, Koko mungkin langsung ya, kalian boleh gambar number lain lagi. Tapi karena Koko sudah dapat hasil akhirnya dalam inequality semua, Koko nggak akan bikin number lain lagi. Kita bisa langsung lihat dari inequality yang kita udah dapat. X-nya harus lebih besar dari 0, tapi lebih kecil daripada E pangkat min 6. Jadi dengan kata lain, 0 less than or equals to X less than or equals to e to the power of negative 6,
Atau X-nya harus lebih besar daripada I. X-nya lebih besar daripada I. Lebih besar sama dengan. Dan X-nya tidak boleh sama dengan E to the power of 3. Inilah solusi untuk bagian kedua. Pertanyaan pertama yang Koko bahas. Jadi inequality ini menurut Koko gampang-gampang susah. Susahnya adalah banyak syarat yang harus kita perhatikan. Kalau nggak teliti, kelewat-lewat nanti syaratnya. Gampangnya apa? Ya caranya seperti itu. Jadi nggak ada banyak cara. Hanya gambar garis bilangan, tentukan daerah, dan seterusnya. Oke, Koko lanjut ke soal kedua. Soal kedua ada dua bagian juga. Yang pertama dia bilang, find the set of solution of the inequality, bla bla bla. Pikirkan itu dulu. Bentuknya lagi-lagi fungsi rasional. Ingat-ingat, jangan langsung cross multiply. Tapi teliti terlebih dahulu, boleh atau enggak di cross multiply. Dan jawaban Koko adalah tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena X plus 4 is not always positive or negative. Jadi X plus 4 ini nilainya tidak selalu plus atau tidak selalu minus. Artinya dia bisa plus, bisa minus. Kalau kita ketemu kasus seperti itu, jangan di cross multiply, tapi dipindah ruaskan dan samakan penyebut. Jadi 2x minus 7 over x plus 4 more than or equals to x minus 3 over 2. Pindah ruasin semua ke satu sisi, misalnya ke sebelah kiri. 2x minus 7 over x plus 4 minus x minus 3 over 2 more than or equals to 0. Samakan penyebutnya jadi 2x plus 8 atau boleh ditulis 2x plus 4, 2 bracket x plus 4. 2x min 7-nya kita akan kali 2, Koko coba langsung. 4x dikurang 14 minus x min 3-nya kita akan kalikan dengan x min 4. X plus 4 maksudnya. We will obtain x square plus x minus 12 more than or equals to 0. Simplify the expression. We will obtain minus x square plus 3x minus 14 plus 12 minus 2 over 2x plus 4 more than or equal to 0. Multiplying both sides with minus 1, we will get x squared minus 3x plus 2 over 2x plus 4 less than or equals to 0. Ingat-ingat, kali dengan negatif, tanda harus berbalik arah. Langkah selanjutnya udah sama. Faktorin, cari dia punya pembuat 0, kemudian garis bilangan. X min 1, X min 2, dibagi 2x plus 4, less than or equals to 0. Kita dapat 3 buah pembuat 0. Bikin garis bilangannya. Pertama kita punya pembuat 0, 1, dan dia close interval karena ada sama dengannya. 1, let's say di sini. Kemudian kita punya 2 juga close interval. Kemudian kita punya min 4. Min 4 hati-hati, karena posisinya ada di denominator, dia harus open interval. Uji tanda, pilih aja salah satu angka, misalnya Koko pilih angka 0 di sini. Substitusikan ke atas. Kita akan dapat min 1 kali min 2 dibagi 4. Hasilnya positif. Jadi di sini plus, minus, plus, minus.
Selama nggak ada repeating root atau repeating factor, pasti dia selalu alternate tandanya. Jadi kita nggak perlu selalu cek. Tapi nanti next time kalau ada repeating root, hati-hati di bagian repeating root itu. Karena tandanya nggak akan selang-seling. Yang Koko ambil adalah daerah less than 0, which is negative. Jadi jawaban kita adalah ini dan ini. Solusi Koko adalah x less than 4, negative 4, or 1 less than or equals to x less than or equals to 2. Ini untuk bagian pertama. Bagian kedua, hence solve the inequality 2 root x minus 9 over root x plus 3 more than or equals to root x over 2 minus 2. Seperti yang Koko bilang di soal sebelumnya, biasanya soal-soal inequality yang bersambung seperti ini pasti ada connection-nya. Atau kalau kalian lihat kata-kata hence, itu juga bisa dipastikan pasti ada hubungannya. Yang perlu kita cari tahu itu hanya hubungannya apa. Apa sih hubungan antara soal yang pertama dan soal yang kedua? Dan Koko bisa teliti dari dia punya denominator. Di sini x plus 4, di sebelah sana root x plus 3. Berarti, kalau Koko misalin root x equals to a plus 1, mungkin dia akan jadi seperti itu. Root x-nya kita ganti jadi a plus 1. Tapi kita harus selalu buktikan dulu. Jadi jangan langsung dipastiin. Jadi jangan terlalu yakin, oh pasti seperti itu. Tapi coba buktikan terlebih dahulu. Jadi kita ganti dulu. 2a plus 1 minus 9 over a plus 1 plus 3 more than or equals to a plus 1 over 2 minus 2. Numeratornya akan menjadi 2a minus 7 over a plus 4 more than or equals to, samain penyebut sisi sebelah kanan, a plus 1 min 4, yaitu a min 3. Dibagi dengan 2. Dan ternyata memang dia sama. Nah, karena dia sama, Koko bisa langsung bilang bahwa solusinya adalah a less than negative 4 or 1 less than or equals to a less than or equals to 2. Belum selesai, kita mau cari x-nya, bukan a-nya. Dari kita punya permisalan, a adalah root x minus 1. Jadi tinggal diganti. A-nya adalah root x minus 1, less than minus 4. Root x-nya less than minus 3. Udah pasti ini tidak bisa dicari solusinya. Karena root nggak mungkin less than negative value. Jadi di sini Koko boleh bilang no answers. NA. Satu lagi, 1 less than or equal to A less than or equals to 2, A-nya diganti dengan root X minus 1. Kita dapat 2 less than or equals to root X less than or equals to 3. Squaring both side, ini boleh dilakukan karena semuanya sudah pasti positif. Karena x-nya di antara 2 sampai 3. Kalau Koko kuadratin semuanya, Koko akan dapat 4 less than or equals to x less than or equals to 9. Ini jawaban kita. Nah, ini pembahasan Koko untuk soal kedua. Jadi di sini Koko udah contohin. Ada soal yang kita boleh cross multiply, ada soal yang kita tidak boleh cross multiply. Perhatikan itu selalu ketika kalian kerjain rational function untuk inequality. Koko lanjut ke soal ketiga. Lagi-lagi fungsi rasional. Jadi inequality ini nanti kebanyakan fungsi rasional atau fungsi modulus.
Sama satu lagi fungsi akar sebenarnya. Nah, soal ketiga, fungsi rasional lagi, tapi sedikit berbeda karena dia punya suatu konstanta. Jadi nanti jawabannya in terms of A, bukan dalam bentuk angka, tapi dalam A. Dia bilang, find in terms of A, the range of values of X for which the inequality this is satisfied, where A is a positive constant. Ingat-ingat, A-nya positive constant. Soalnya seperti ini. Ini soal pertama. 1 over X minus A more than X over X square plus 2. Boleh di cross multiply atau enggak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Sisi X kuadrat plus 2 ini sebenarnya boleh di cross multiply ke atas, karena dia pasti positif. X square pasti positif, plus 2 ya pasti positif. Tapi sisi ini belum tentu. X minus A, where A is a positive constant, ini belum tentu positif. Belum tentu juga negatif. Jadi untuk soal ini, jangan cross multiply. Kalau nggak boleh cross multiply adalah digimanain, ya udah pasti dipindah ruaskan. 1 over X minus A minus X over X square plus 2 more than 0. Bikin denominatornya jadi sama, yaitu X minus A, X square plus 2. Kita akan dapat 1 kali X square plus 2 minus X dikali X minus A. Koko dapatnya X square minus AX. Cancel out the X square. Kita akan dapat 2 plus AX atau AX plus 2 over X minus A X square plus 2 more than 0. Stepnya sama lagi. Cari pembuat nolnya dari bagian atas. Pembuat nolnya adalah min 2 per A. Pembuat nol itu kita sama denganin 0 aja ya. Jadi AX plus 2 equals to 0. Berarti X-nya minus 2 over A. Kemudian yang kedua, pembuat nolnya adalah A. Yang ketiga, pembuat nolnya tidak ada. X square equals to negative 2 itu nggak ada real root. Jadi pembuat nol kita cuma 2. Step selanjutnya, number line. Karena nggak ada equal to-nya di sini, berarti dia open interval. A-nya itu adalah bilangan positif. Berarti min 2 per A pasti negatif, ada di sebelah kiri. A itu pasti positif, ada di sebelah kanan. Coba uji pakai angka 0. 0 ada di sini pasti. Substitusi ke sana. Kita akan dapat 0 plus 2 dibagi dengan min A kali 2. Hasilnya pasti negatif. Karena ada min A-nya ya. Jadi di tengah sini negatif, di kanan positif. Daerah yang diambil yang more than 0. Berarti positive value. Dengan demikian solusi Koko adalah X less than minus 2 over A or X more than A. Ini jawaban akhir kita. In terms of A. Pertanyaan kedua. Hence, deduce the solution to the inequality bla bla bla. Inequality-nya ini. Nah, ini kita bisa lihat dengan jelas hubungannya.
karena udah benar-benar kelihatan. Dengan memisalkan modulus X sebagai suatu variabel, kita bisa ketemu solusinya dengan cepat. Koko misalin modulus X as Y, kita akan dapat 1 over Y minus A more than modulus Y maksudnya, over Y square plus 2. Ingat-ingat ya, modulus X square ini sama aja dengan X square. Jadi di sini nggak perlu ada simbol modulus. Tapi dia bisa menggambarkan atau mewakili modulus, karena dia bentuk kuadrat. Bentuknya udah sama persis, nggak usah susah-susah hitung lagi. Solusinya adalah Y less than minus 2 over A, or Y more than A. Kembalikan lagi Y-nya. Y itu adalah modulus X. Less than negative 2 over A. Ini udah pasti no answer. Karena modulus nggak mungkin lebih kecil daripada suatu bilangan negatif. Answer kita hanya satu, ada di sini. Modulus X more than A. Modulus X more than A, maka A-nya less than negative A atau more than A. Ini by definition of modulus function. Jadi Koko nggak kerjakan lagi. By definition, modulus X more than A itu adalah X less than negative A or X more than A. Ini boleh langsung ditulis seperti itu. Sebagai tambahan, kalau ada bentuk modulus X less than A, by definition dia minus A less than X less than A. Nah, ini pembahasan Koko untuk soal yang ketiga. Jadi udah 3 soal yang Koko bahas di sini. Koko berhenti sampai di sini. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Di lain kesempatan, Koko akan coba bahas soal-soal lain atau soal inequality dalam bentuk yang lain. Sekali lagi thank you semuanya yang udah nonton. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Yang belum like boleh di like video Koko. Thank you semuanya. Kita ketemu di video berikutnya.